Xiao Yan, Mu Yingying dan Yun Yun, yang diblokir oleh sangkar yang dipenjara, berseru kaget. Melihat melalui kehampaan tak berujung dan urat iblis pegunungan Tianshan, ketika melihat tubuh dewa jahat bermata tujuh yang tidak berwajah, ada aura aneh dan ganas yang naik, yang membuat hati seseorang semakin suram. Menanggapi ini, wajah Mu Yingying menjadi semakin jelek, tangan gioknya terkepal erat, dan dia merasakan kegelisahan yang dalam di hatinya. Sumber kegelisahan ini adalah Xiao Yan yang diselimuti formasi. Noda darah yang menyilaukan di kulit Xiao Yan semuanya menyentuh hati sanubari kedua gadis itu. Mata indah Yun Yun di samping terus-menerus mengawasi Xiao Yan, menatap Xiao Yan yang terus-menerus dibakar dan disiksa oleh formasi, ada kekhawatiran yang tidak disembunyikan di wajahnya yang cantik. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan jahat. Tapi tubuhnya mengandung kekuatan atribut cahaya murni. Ada apa dengan dewa jahat bermata tujuh ini? Selain itu, sentuhan bermartabat muncul di wajah cantik Duan Qifei, dan bahkan setelah menatapnya lama, ada kedutan di wajah cantik itu. Serangan yang dewa jahat bermata tujuh saat ini melepaskan sudah cukup untuk mengancam hidupnya, dan bahkan hidup dan mati wilayah Jiwali di bawah. Pergi, ledakan. Mu Yingying dan Yun Yun saling memandang, serangan mengerikan diluncurkan dalam sekejap, dan aliran api suci yang stabil miring ke dalam sangkar, mencoba menghancurkan penjara, dan menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Yan memusatkan pandangannya pada roh jahat bermata tujuh yang memadatkan teknik terlarang di langit, dengan berkumpulnya bintik-bintik cahaya di langit, bulu-bulu di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri seperti landak. Teknik terlarang cahaya yang dinyanyikan oleh dewa jahat bermata tujuh hanya dalam tahap bernyanyi, dan itu membuat Xiao Yan merasakan aura kehancuran yang tak terlukiskan. Tubuh dan jiwa akan dihancurkan dan berubah menjadi debu. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan adegan api yang menyilaukan terbakar seperti cahaya suci, menembus belenggu formasi, mencoba bersaing dengan dewa jahat bermata tujuh. Xiao Yan, jangan. Segera, kekuatan agung berkumpul dan melonjak, dan tubuh kedua wanita yang berjuang untuk memecahkan sangkar cakar iblis bergetar, dan mereka meraung kaget. Kedua bayangan itu perlahan mengangkat wajah halus mereka yang penuh air mata dan kesedihan, dan meraung, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Ini pertarunganku. Retakan. Darah iblis melonjak, dan niat jahat tak berujung yang tidak ditakuti dunia, dikombinasikan dengan belenggu api suci, mulai mengguncang penindasan tujuh balok dewa sedikit demi sedikit dengan jejak kehilangan kedua sisi. Dalam sekejap mata, formasi itu hancur, tetapi kekuatan yang tersisa dalam formasi artefak jahat ini masih membatasi keterampilan bertarung Xiao Yan. Bang! Formasi sinar tujuh cahaya yang menyelimuti tubuh Xiao Yan diam-diam hancur, tapi masih ada banyak titik cahaya padat yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat itu, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, dan sangkar cakar iblis yang menutupi ketiga gadis itu meledak seketika. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kekhawatiran dan sakit hati muncul di mata kedua wanita itu, dan ketika mereka datang ke Xiao Yan, sentuhan emosi yang rumit keluar. Setelah beberapa saat, aliran kekuatan api suci yang stabil mencoba mengalir ke dalamnya. Xiao Yan, kamu turun. Di sini, kita akan menghadapinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Qifei berbicara dengan ekspresi serius. Ketika Mu Yingying dan Yun Yun mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk dengan cara yang sama, tampaknya setuju dengan tindakan Du Qifei. Kekuatan ketiga putri mereka tidak boleh diremehkan, mereka cukup untuk berurusan dengan dewa jahat bermata tujuh. Xiao Yan sekarang penuh dengan bekas luka, dan bahkan keterampilan bertarungnya terbatas. Tetap di sini, dia tidak dapat merusak apapun. Dewa jahat bermata tujuh. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak berbicara, api tujuh warna yang agung dan tujuh pola suci mengalir langsung dari tubuh, dan menyebar dari langit di bawah perlindungan selendang api suci. Api suci surga dan bumi dengan keras menghantam langit, menyebabkan seluruh vena iblis Tianshan terdistorsi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Xiao Yan telah menggunakan tindakannya untuk membuktikannya dengan ketiga wanita itu, menceritakan tindakannya. Xiao Yan, jam berapa? Apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan di sini? Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Melihat bahwa bujukan kedua wanita itu tidak membuahkan hasil, Duan Qifei menatap Xiao Yan dengan mata sedingin es, tangan batu giok itu melonjak,
payung seribu hantu dan dewa muncul, dan kekosongan di sekitar tubuh Xiao Yan meledak dengan kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan itu baru saja muncul, dan mereka tiba-tiba mendorong tubuh Xiao Yan, mengabaikannya ke bawah. Kutu. Sangat disayangkan bahwa energi menakutkan Duki Fei langsung padam di bawah perlindungan selendang api suci dan 7 pola suci. Tatapan Xiao Yan, dari awal hingga akhir, tetap pada dewa jahat bermata 7 yang berdiri di puncak Vena Iblis Tianshan. Perlu, apa yang kita lakukan? Melihat tindakan Xiao Yan, mata indah Mu Yingying dan Yun Yun berkedip beberapa saat, dan kemudian api suci yang menyilaukan, kekuatan reinkarnasi, diam-diam mundur ke dalam tubuh mereka. Bantu aku, lindungi dunia di bawah langit ini. Ini adalah perangku. Sudut mata Xiao Yan sedikit mengendur, dan kemudian dia berbisik pelan, niat membunuh yang tak berujung seperti guntur yang marah bergema di seluruh langit. Baik, kedua wanita itu saling memandang, dan dengan Duki Fei, kekuatan agung dalam diri mereka bertiga meraung, dan hanya dalam sekejap, mereka melindungi lapisan awan kosong di bawah seluruh langit, di dalam dan di luar, selama puluhan lapisan. Karena kamu menyukai penghinaan dan pemusnahan semacam ini, maka aku akan membiarkanmu merasakan kemarahan penguasa api suci. Senyum muncul di wajah tenang Xiao Yan. Karena dewa jahat bermata 7 ingin menggunakan teknik terlarang untuk melenyapkannya, maka dia membiarkannya merasakan murka api suci. Kemurkaan api suci bukanlah seberkas fluoresensi di bintang-bintang redup, tetapi nyala api tertinggi di alam semesta yang luas. Api sumber api suci 7 warna perlahan mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, dan 7 pola suci mulai bergumam, dan matahari bersinar tak berujung yang cukup untuk menerangi seluruh alam semesta yang gelap menyerap dan mengumpulkan energi yang tak terhitung jumlahnya. Penjara membatasi tampilan keterampilan bertarungnya, itu hanya menunjukkan bahwa dewa jahat bermata 7 takut pada dirinya sendiri ketika dia benar-benar menang. Tetapi 7 api suci telah menyatu ke dalam daging dan jiwanya sendiri. Untuk memobilisasi mereka sendiri, Anda tidak memerlukan keterampilan bertarung sama sekali. Karena dewa jahat bermata 7 memiliki keyakinan mutlak dan dapat menggunakan teknik terlarang untuk melenyapkan dirinya sendiri, maka dia akan menggunakan caranya sendiri dan merawat tubuhnya sendiri menggunakan kekuatan api suci untuk sepenuhnya menghancurkan kepercayaannya dan kepercayaan diri hancur. Ngomong-ngomong, biarkan para bajingan jahat yang mendambakan wilayah dunia 1000 besar melihat betapa menakutkannya para pahlawan muda di dunia 1000 besar ini. Meniru saya. Sayangnya, kamu tidak tahu apa itu kekuatan malaikat dan apa itu teknik terlarang. Kekuatan seni terlarang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh semut sepertimu. Setelah teknik cahaya terlarang yang dilemparkan oleh dewa jahat ini turun, tidak hanya alam jiwali yang akan dihancurkan sepenuhnya, tetapi seluruh alam hantu juga akan dihancurkan sepenuhnya. Inilah yang terjadi saat kamu bertarung melawan dunia luar. Tunggu tubuh dan jiwamu musnah. Dewa jahat bermata 7 merendahkan, memperhatikan perilaku Xiao Yan yang sama gilanya, tetapi tanpa khawatir, dia tersenyum ringan. Xiao Yan, yang dibatasi oleh Seven Lights Beam Formation, bahkan tidak bisa menggunakan skill bertarungnya, bagaimana dia bisa melawan dirinya sendiri. Pertempuran ini sudah ditakdirkan sejak awal. Untuk dewa jahat bermata 7, ini adalah balas dendam, dan perang suci di mana klan jahat asing dan dunia 1000 besar benar-benar menyatakan perang. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa hilang. Teknik terlarang ringan, obsidian kesedihan. Begitu itu datang, kekosongan besar dunia hantu akan hancur total. Seni terlarang, saya tidak tahu sudah berapa lama, itu telah menjadi istilah eksklusif kerajaan malaikat, dan bahkan kekuatan tahta suci di bawah kerajaan malaikat. Kekuatan seni terlarang, dikombinasikan dengan kekuatan malaikat, sebanding dengan kekuatan seni peri besar, sedang dan kecil, atau bahkan seni peri top. Di seluruh dunia langit, bintik-bintik cahaya seperti butiran pasir terus mengalir turun dari langit, dan mereka disuntikkan sedikit demi sedikit di sekitar roh jahat bermata 7. Dalam fluktuasi semacam itu seperti murka para dewa, kekuatan para dewa sangat luas, dan tidak ada yang bisa menandingi. Berdengung, mata Xiao Yan acuh tak acuh, 7 pola suci tampaknya diprovokasi, dan kekuatan suci kuno terus-menerus dilepaskan, dan ternyata perlahan-lahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Ada apa? Fusi itu terputus. Tepat ketika pola suci 7 warna hendak bergabung, sentuhan gangguan dari kedalaman jiwa benar-benar menghalanginya, dan mata Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi serius.
Apakah itu kekuatan yang tersisa dari Seven Lights Array? Adegan aneh di depannya akhirnya membuat Xiao Yan menyadari ada yang tidak beres. Formasi seperti itu tidak hanya membatasi tampilan keterampilan bertarungnya, tetapi bahkan memenjarakan kemampuannya untuk menggabungkan pola suci 7 warna. Dewa jahat bermata 7 jelas siap untuk menyerang. Sekarang, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa Dewa jahat bermata 7 begitu ceroboh. Tunggu, ada apa ini? Penggabungan pola suci 7 warna gagal, dan perlahan-lahan jatuh di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan ternyata dia bisa melihat beberapa gambar aneh dari kehampaan yang dikelilingi olehnya. Itu adalah dunia yang gelap dan tidak dikenal. Tidak ada kekuatan di seluruh dunia. Hanya ada kuali perunggu kuno yang tidak lebih dari ukuran telapak tangan yang berdiri dan berputar dalam kehampaan. Kekacauan, kuno, suci, dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam kognisi Xiao Yan perlahan terpancar dari kuali kuno ini. Disinilah kuali Dewa Api berada. Pola suci 7 warna, terutama api suci ketiga, mencoba untuk bergabung, tetapi ternyata Xiao Yan menemukan tempat di mana kuali Dewa Api ada. Artefak ilahi Ding ini berada di jajaran artefak ilahi 7 alam, berdasarkan tebakan Xiao Yan, kekuatannya mungkin hanya lebih kuat daripada penguasa eksekusi ilahi. Dengarkan panggilanku, dan bunuh iblis bersamaku. Pikiran Xiao Yan tergerak dan berdoa dengan tenang, namun dengan tindakan Xiao Yan, kuali kuno itu seolah terpanggil dan merespon Xiao Yan sedikit demi sedikit. Fajar dari cahaya pemecah iblis, Dewi cahaya tak berujung, bantu aku membersihkan kotoran di dunia. Teknik cahaya terlarang, cahaya kesedihan. Pada saat yang sama, nyanyian teknik terlarang benar-benar selesai, dan suara sihir yang kuat yang menembus seluruh langit bergema. Filamen putih murni yang tak terhitung jumlahnya sangat suci, dengan aura pemurnian seperti embun pagi, bersandar dari puncak langit dari iblis gunung surgawi. Cahaya itu seperti obor, membakar hati dan menyucikan jiwa, seolah-olah selama ada fluktuasi jahat, itu akan mengalami siksaan dan erosi yang tak ada habisnya. Kekuatan sutra ringan hanyalah lagu pembuka. Di atas kepala Dewa Jahat bermata 7, matahari putih yang hampir transparan diam-diam ditangguhkan. Matahari sangat istimewa. Apakah itu terlihat atau terasa di masa lalu? Tampaknya tidak lagi ada. Tapi kontras ekstrim inilah yang membuat hati ketiga gadis Mu Yingying dan Yun Yun tegang. Matahari bercahaya itu adalah keberadaan yang paling merusak. Merobek. Hanya jatuhnya sinar cahaya yang sepenuhnya menguapkan semua kekuatan di tubuh Xiao Yan, dan bahkan energi langit dan bumi dan aura jahat di udara benar-benar musnah. Pada pandangan pertama, langit ini penuh dengan lubang seperti digigit binatang suci yang rakus. Dewa jahat bermata 7 mulai memiliki cahaya putih murni yang muncul dari tubuhnya, memancarkan cahaya dunia murni yang sangat cemerlang, dan bahkan di belakangnya, formasi sayap malaikat perlahan terbentuk. Jika dia belum mengetahui detail orang ini sejak lama, dikelilingi oleh kekuatan suci seperti itu, dia benar-benar seperti malaikat manusia yang bertanggung jawab atas ketertiban. Semua ini akan berakhir di sini sepenuhnya. Minggu, suara ratapan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan perlahan menyeret Luminous Sun, matanya terkunci langsung pada tubuh dan jiwa Xiao Yan, membuatnya tidak mungkin untuk mundur, tidak ada jalan keluar. Jeritan dan geraman yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti seorang tahanan yang melakukan kejahatan keji yang bertobat dan meminta maaf atas kengganannya. Tapi teriakan bernada rendah itu terdengar barusan, tapi itu seperti rantai cahaya suci kuno, menekan Xiao Yan dalam kehampaan. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, filamen cahaya miring dengan cepat, mengelilingi Xiao Yan dalam sekejap, membentuk medan perang putih. Tubuh Xiao Yan tertahan dan tertekan di inti medan perang. Cahaya dan bayangan terbang menjauh, dan dunia di atas seluruh langit mulai menjadi ilusi dan hancur, dan tampaknya tidak dapat menahan pukulan matahari. Lunian mulai bergerak, dan menembak ke arah Xiao Yan sedikit demi sedikit. Sepotong cahaya yang didorong sepanjang jalan berubah menjadi api suci tak berujung pada saat ini, dan meluncurkan cambuk paling parah pada tubuh, kulit, dan jiwa Xiao Yan. Teknik terlarang besar yang terdiri dari miliaran sinar cahaya tidak kalah kuatnya dengan kategori teknik abadi teratas. Ketika mereka berada di alam hantu, kekuatan seni terlarang yang dilakukan oleh iblis cahaya dan yang lainnya hanya sebanding dengan kekuatan peri kecil. Sekarang kekuatan seni terlarang yang dilakukan oleh Dewa Jahat bermata 7 terlalu kuat, cukup untuk membanjiri Xiao Yan.
Pendosa, benar-benar melenyapkan ini lagi. Kekuatan malaikat, teknik terlarang memang kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, tapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa lepas dari belenggu dan perjuangan di medan perang. Karena dia membawa iblis, keterampilan bertarungnya dibatasi. Pada saat ini, dia seperti iblis yang dibenci oleh banyak makhluk di dunia, dan sedang mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Sinar cahaya melonjak dan sepertinya membentuk belenggu cahaya, yang sepenuhnya memenjarakan tubuh, kulit, jiwa, dan semua kekuatan Xiao Yan. Sinar cahaya itu seperti api cair, mencambuk tanpa ampun, membakar kulit, daging, dan tulang Xiao Yan, melakukan pembaptisan dan hukuman paling suci pada Xiao Yan. Kekuatan sihir terlarang dari atribut cahaya membuat waktu, kekosongan itu panjang dan anehnya bengkok. Tanpa kekuatan iblis, Xiao Yan masih memiliki kesempatan untuk melawan, sayangnya iblis dan malaikat adalah dua konsep yang sangat berbeda. Mampu mati di bawah teknik cahaya terlarang yang dilemparkan oleh dewa jahat ini layak untuk identitasmu sebagai keturunan klan Xiao. Dengarkan kehancurannya. Dewa jahat bermata tujuh meraung seperti orang gila. Di wajahnya yang tidak berwajah, penampilan aslinya perlahan berubah, dan tujuh mata jahat melayang di dalamnya, seolah mengagumi karyanya yang membanggakan. Cahaya matahari mendekat sedikit demi sedikit, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia sedang dikekang dan diikat di medan perang langit, daging dan darah di kulit menjadi kabur, dan jejak darah mengalir keluar tak terkendali, sepertinya bahwa semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Keputusasaan, kematian, dan aura lainnya memenuhi pikirannya. Aku iblis, dan aku juga keturunan klan Xiao. Aku tidak menyesalinya. Bahkan pada saat hidup dan mati ini, Xiao Yan sebenarnya perlahan mengungkapkan senyuman, dan kemudian darah iblis di dadanya mulai mendidih dan bergetar. Di depan peti, pola suci tujuh warna menggeliat, tampaknya mencakup ruang dan waktu tanpa akhir, memanggil kuali perunggu yang sangat kuno dari dunia yang jauh di sisi lain. Itu adalah kuali Dewa Api dalam bentuk aslinya. Kekuatan teknik terlarang itu seperti kemarahan di langit, helai cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang diberkati oleh kekuatan malaikat jatuh, tanpa ampun menyerang Xiao Yan untuk terakhir kalinya, dan eksekusi melenyapkan segalanya tentang Xiao Yan. Cahaya matahari bercahaya yang diubah oleh teknik terlarang cahaya bersiul melewati kehampaan, dan seluruh dunia menunjukkan distorsi yang mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, itu semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan, dan suara jeritan dan raungan di sekitar matahari bercahaya terus mengikis dan menyiksa Xiao Yan membuat Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapinya. Serangan dewa jahat bermata tujuh dari tingkat ini tidak diragukan lagi mencoba yang terbaik, dan dia siap untuk melenyapkan Xiao Yan lagi. Kekosongan terpenjara dari medan perang langit, karena tidak dapat menahan kekuatan suci tertinggi dari teknik cahaya terlarang, perlahan-lahan berputar dan hancur, cahaya matahari menyinari seluruh langit, dan semua kekuatan di dalamnya, di depan teknik terlarang, tetapi tampaknya sangat pengecut. Cahaya murni yang memancar dari Luminous Sun tidak membiarkan polusi dari kekuatan apapun di dunia ini mengganggu, dan itu mendekati Xiao Yan sedikit demi sedikit, membunuhnya, dan melahap semua yang dimiliki Xiao Yan. Ketika teknik terlarang minggu datang, tampaknya semua sinar cahaya di dunia ini telah berubah menjadi bilah cahaya tajam yang tak berujung, dan serangan terus-menerus menghancurkan Xiao Yan. Medan perang langit hancur dan menghilang dalam sekejap. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya dan filamen cahaya murni jatuh, tanpa ampun mendistorsi kulit dan jiwa Xiao Yan. Luminous Sun akhirnya mendekati bagian atas kepala Xiao Yan, dan gumpalan cahaya putih murni keluar, tanpa ampun meledakkan Xiao Yan. Tidak, pada saat teknik terlarang mengenai matahari, raungan histeris meledak dari sosok yang berdiri diam di langit di bawah. Matahari bercahaya diam-diam mekar di atas kepala Xiao Yan seperti bintang di alam semesta. Tidak perlu menggambarkannya terlalu banyak. Cahaya murni seperti dewa kematian. Darah menyembur keluar pada saat ini, bayangan hitam tipis itu seperti bunga layu, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan tampilan yang tragis, dan bahkan semua vitalitas dalam tubuh memudar dengan kecepatan yang luar biasa. Itulah kekuatan seni terlarang. Teknik cahaya terlarang, yang dilemparkan dengan kekuatan dewa jahat bermata tujuh dan peringkat reinkarnasi ke-6, sangat kuat dan perkasa, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Xiao Yan. Pada saat ini, hati Mu Yingying dan Yun Yun akhirnya dituangkan ke dalam kepanikan yang tak terlukiskan,
Tubuh halus mereka gemetar, tubuh ramping mereka bergerak langsung dalam kehampaan, dan ekspresi merah di mata mereka akan meledak terbuka. Di mata merah darah, ada napas kesusahan dan kemarahan yang tak tertandingi. Xiao Yan, pembohong ini. Pada level itu, teknik cahaya terlarang, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Jika kekuatan yang tersisa dari teknik terlarang dibiarkan menyebar, mayat Xiao Yan akan hancur total. Xiao Yan, kamu pembohong besar. Kamu tidak bisa mati. Kedua wanita itu berkedip satu demi satu, dan langsung datang ke sisi yang terakhir, mereka mengulurkan tangan dingin mereka untuk memeluk tubuh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan, seperti mayat yang dingin, tidak merespon sama sekali. Di dalam mayat yang layu, tampaknya bahkan jiwanya langsung dimusnahkan oleh teknik terlarang. Daging dan darah menjadi kabur, dan filamen cahaya putih terlarang yang tak terhitung jumlahnya di kulit melekat padanya, dan lubang darah besar menembus dada dan kulit. Lubang darah terbentang, dan garis keturunan klan Xiao, bahkan garis keturunan yang menjadi semakin aneh dan jahat, berdetak sedikit saat ini, seolah-olah mereka berlindung dan memanggil semacam roh jahat. Mungkinkah seseorang sekuat Xiao Yan jatuh di bawah teknik terlarang dari Dewa Jahat Bermata Tujuh? Suara retak tulang yang patah muncul, daging dan darah langsung terkikis dan membusuk, dan seluruh tubuh terdiam, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti orang mati. Hahaha, ini adalah akhir dari pertempuran melawan kita di luar wilayah. Xiao Yan sudah mati, kita memenangkan perang ini. Sampai benar-benar dikonfirmasi bahwa kemarahan Xiao Yan telah berubah menjadi ketiadaan, mata jahat dari roh jahat bermata tujuh melonjak, dan sentuhan ekstasi mengalir ke dalam hatinya. Dia akhirnya membalaskan dendam leluhur Liu Huishuang. Manusia kotor ini pada akhirnya akan membayar kejahatan mereka. Apakah itu klan Xiao, atau Dewa Racun, atau bahkan kerajaan malaikat yang mengklaim berada di atas segalanya, cepat atau lambat, mereka akan membayar harga yang mahal untuk perilaku bodoh mereka. Mayat es itu melayang dengan tenang di udara, tergantung di belakang kedua wanita itu, dan jejak kunang-kunang naik dengan tenang dari kedalaman dadanya seperti kunang-kunang yang bisa keluar kapan saja. Bang! Gadis di depan mayat sedingin es, awalnya dengan rambut hitam panjang dan indah, kini berubah menjadi biru aneh dan muda, pikirannya kosong, dan beberapa hanya menyebar ke kemarahan yang ekstrim. Yun Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengambil tangan ramping Mu Yingying dengan tangannya yang dingin, tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang dan meraung, dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda melepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Di mata biru-biru Mu Yingying, ada raungan masam, dan matanya yang indah menatap roh jahat bermata tujuh yang mencibir liar di atas langit, dan meraung ke Yun Yun di sampingnya tanpa melihat ke belakang. Dia tidak ingin melihat situasi ini. Yun Yun menggelengkan kepalanya, dan senyum sedih muncul di wajahnya yang tenang untuk pertama kalinya. Saya istri Xiao Yan. Mu Yingying tampaknya tahu bahwa apa yang telah dia lakukan sangat sedikit. Tetapi pada saat ini, tidak ada cara lain. Kamu bukan lawannya. Yun Yun tertawa kecil, menatap mayat dingin di belakangnya dengan sedikit nostalgia. Dalam persepsi Yun Yun, Xiao Yan bukanlah tipe orang sombong yang akan membual tentang Haiko. Tapi sekarang pemandangan ini benar-benar membuat hati Yun Yun menjadi dingin. Aku tidak akan mati dengan mudah. Setidaknya aku akan membiarkanmu keluar dari sini dengan selamat. Mu Yingying berbicara dengan nada serius, dia tahu bahwa hal berikutnya sulit, tetapi dia harus melakukannya. Kalau begitu ayo kita pergi bersama. Percakapan antara kedua gadis itu membeku dalam sekejap, wajah suram muncul, tubuh halus perlahan bergetar, api-api suci dan kekuatan reinkarnasi mendidih bersama. Napas ini, tidak benar. Dalam sekejap, duo Qifei di kejauhan hanya ingin bergerak, tetapi payung hantu seribu mesin di tangannya menyampaikan sentuhan horor dingin ke hati duo Qifei. Tampaknya ada makhluk yang lebih menakutkan dan jahat daripada Dewa Jahat Bermata Tujuh, dan dia bangun sedikit demi sedikit. Ledakan, riak energi menyebar diam-diam dari sisi kedua gadis itu, dan segera berubah menjadi kekuatan yang sangat lembut, melindungi kedua gadis itu. Xiao Yan, merasakan fluktuasi energi yang begitu akrab, tubuh kedua wanita itu berhenti tiba-tiba dan berdiri di tempat, air mata menetes tak terkendali, dan suara mereka tercekat dan serak. Melihat mayat yang sudah menjadi dingin di depannya, pada saat ini,
cahaya cemerlang benar-benar mekar, dan api yang tak terhitung jumlahnya meraung lagi, membentuk api suci setinggi puluhan ribu kaki. Darah di kulit dan tubuh langsung digantikan oleh noda tinta darah, seluruh mayat sepertinya dihidupkan kembali. Bahkan jika kekuatan ilahi sisa dari teknik terlarang cahaya masih ada di dunia ini, itu tidak mempengaruhi pemulihan Xiao Yan sama sekali. Kelahiran kembali. Jalan yang saya pilih, saya tidak pernah menyesalinya. Tiba-tiba, gelombang kejut yang sangat keras meletus dari tubuh Xiao Yan, dan seluruh orang langsung hidup kembali. Kekuatan besar memantulkan tubuh kedua wanita itu. Api 7 warna perlahan terbakar, mengubah dunia yang berapi-api ini menjadi adegan api. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan yang terancam perlahan pulih. Kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh lagi, diperbaiki, dan diisi Xiao Yan. Apakah itu tubuh yang dihancurkan oleh serangan teknik terlarang, atau kekuatan jiwa yang dibatasi, kini telah dikembalikan ke keadaan semula. Tampaknya serangan Dewa Jahat Bermata 7 barusan sudah tidak ada lagi. Itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan sama sekali. Tidak mustahil. Bagaimana mungkin kamu bisa selamat dari kekuatan sihir terlarang? Pada saat ini, di hadapan Dewa Jahat Bermata 7, kepanikan yang tak ada habisnya mengalir, dan bahkan suaranya menjadi meraung. Di dunia ini, apakah ada eksistensi yang tidak bisa dilenyapkan dengan teknik cahaya terlarang? Apakah benar ada eksistensi di dunia ini yang tidak bisa dilenyapkan dengan teknik terlarang ringan? Teknik terlarang cahaya adalah kekuatan suci paling murni di dunia 1000 besar, dan itu memiliki penindasan yang sangat menakutkan untuk pembangkit tenaga listrik dari atribut apapun. Dewa Jahat Bermata 7 memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi, dan serangan yang dia lepaskan sekarang pasti dapat melenyapkan pembangkit tenaga listrik manapun di bawah peringkat reinkarnasi ke-6. Terlebih lagi, untuk membuat perubahan, dia tidak ragu untuk menggunakan formasi sinar 7 cahaya untuk sepenuhnya menekan dan menyegel kekuatan keterampilan bertarung Xiao Yan. Tapi dengan begitu banyak persiapan, sepertinya buang-buang waktu. Xiao Yan di langit tampak menghina, api suci yang tak terhitung jumlahnya terus mengisi tubuhnya. Dia telah dihidupkan kembali dari penghancuran cahaya terlarang. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak menanggapi, tetapi tersenyum ringan. Dilindungi oleh kekuatan iblis dan kekuatan keabadian, dia sendiri adalah eksistensi yang dekat dengan keabadian. Kekuatan teknik terlarang ringan tadi memang kuat, namun merangsang kekuatan iblis yang selama ini diam di tubuh Xiao Yan. Kekuatan cahaya terlarang sangat kuat, tapi itu tidak berguna bagiku. Telapak tangan lebar Xiao Yan mendarat di tubuh halus Mu Yingying dan Yun Yun pada saat yang sama, merasakan dua mata yang dingin dan masam, saling memandang. Baru saja, dia memang diambang kematian, tetapi kata-kata dan perbuatan kedua wanita itu semua jatuh ke dalam pikiran Xiao Yan dan bertahan lama. Saya menyesal. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan adalah orang pertama yang berbicara. Tidak akan ada waktu lain. Mata dingin kedua wanita itu sedikit rileks, dan kemudian mata indah mereka memerah. Mereka perlahan meninggalkan langit dan kembali ke sisi Duki Fei. Ketiga wanita itu bersama-sama mempertahankan penghalang energi, sehingga semua pertempuran di sini tidak akan terpengaruh. Li Sol Domain di bawah ini. Jangan lari. Tubuh dan sosoknya pulih seketika, dan Xiao Yan segera melihat roh-roh jahat bermata 7 yang melarikan diri kemana-mana, dan berkata sambil tersenyum. Untuk menggunakan teknik cahaya terlarang, Dewa Jahat Bermata 7 telah merampas semua kekuatan jahat di tubuhnya, dan teknik cahaya terlarang tidak dapat melenyapkan Xiao Yan. Sekarang dia telah dikalahkan. Saya tidak tahu di mana saya melihat salah. Pada saat ini, tubuh tua Dewa Jahat Bermata 7 tetap di udara, menatap Xiao Yan, yang masih di depannya dengan api suci, dan berkata dengan lemah. Kamu telah berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Dengan kekuatanku, kumpulkan kekuatan langit dan bumi, dan Dewa Api akan muncul. Lautan api mendidih dan bergulir, dan dengan munculnya suara agung Xiao Yan, satu demi satu gunung berapi-api suci muncul di seluruh dunia. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka telapak tangannya sedikit, dan kuali perunggu kuno perlahan melayang menuju Dewa Jahat Bermata 7. Itu ringan dan berkibar, tanpa jejak, tetapi itu membuat orang merasa bahwa mereka tak tertahankan. Kekuatan yang terkandung dalam kuali kuno ini tampaknya lebih menakutkan daripada teknik cahaya terlarang barusan.
Mati. Kalau begitu aku akan menyeret kalian berdua untuk dikubur bersamamu seperti ini. Dewa jahat bermata 7 mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi kegilaan terakhir. Dong dong dong. Lonceng kuno dan berat berbunyi, dan 7 pola suci tampaknya dipanggil, dan langsung jatuh ke lubang pola kuali Dewa Api. Segera, nyala api yang mengerikan meraung, mencekik upaya roh jahat bermata 7 untuk menghancurkan diri sendiri dalam sekejap. Kamu, di mana tepatnya kamu suci? Dewa jahat bermata 7 tidak melarikan diri, bahkan jika dia sangat terperangkap di dalam kuali Dewa Api dan dimurnikan oleh pembakarannya yang terus-menerus, mata jahat yang besar itu masih dipenuhi dengan tampilan yang tidak dapat dipercaya. Aku adalah iblis. Xiao Yan mengatakan sesuatu dengan lembut, dan kemudian topeng mata yang dalam itu tiba-tiba berubah menjadi warna tinta darah yang mengerikan. Ledakan. Kuali Dewa Api disuntikkan dengan 7 pola suci, dan Dewa Kuali langsung menjadi besar, dan seekor ular api kuno yang terkondensasi dari api 7 warna muncul. Ular api kuno terlihat seperti segalanya, segera setelah muncul, ia melepaskan semburan api 7 warna, merobek dan mengaduk langit sesuka hati. Mata dingin ular api 7 warna menatap Dewa jahat bermata 7, dan suara suci langit dan bumi yang kuno dan luas muncul di kuali Dewa Api. Kekuatannya, hidupnya, dihancurkan sedikit demi sedikit. Iblis jahat. Jejak terakhir dari suara jahat Dewa jahat bermata 7 jatuh, dan seluruh tubuh ditelan oleh kekuatan di kuali Dewa Api dan dihancurkan. Api yang mengamuk terbakar, dan sisa kekuatan jahat di seluruh dunia langit dan fluktuasi yang ditinggalkan oleh teknik terlarang ditelan bersama dan disempurnakan. Di dalam kuali Dewa Api, kesadaran Dewa jahat bermata 7 dan sebagainya benar-benar terbakar habis. Hanya ada kelompok cahaya putih yang hampir murni di dalam kuali. Tidak peduli bagaimana dipanggang, itu tidak bisa dihancurkan. Dua wanita, aku membuatmu khawatir. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan kembali ke dasar dunia langit dan mengelilingi dirinya dengan kedua wanita itu lagi. Adegan barusan sangat mengejutkan. Orang kuat di kerajaan malaikat itu sendiri adalah suplemen yang bagus untuk kekuatan jiwa. Meskipun orang ini bergabung dengan ekstrateritorial dan menjadi salah satu dewa jahat, tetapi sekarang setelah pemurnian keduanya, sumber jiwa yang tersisa akan menjadi sangat bermanfaat bagimu. Melihat penampilan genit dari 3 orang di samping, Duki Fei terbatuk kering, lalu menggelengkan kepalanya, siap untuk turun. Karena dewa jahat bermata 7 sekarang telah jatuh, sudah waktunya perang ini berakhir sepenuhnya. Tapi melihat keintiman mereka bertiga, duo Qi Fei sangat iri. Tapi dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan tentu saja dia tidak akan mengganggu Xiao Yan lagi. Mereka, sejauh ini, hanya akan menjadi teman, dan hanya teman. Setidaknya, sebagai teman, kamu bisa menyimpan kenangan indah itu sejak awal. Praktek. Menonton duo Qi Fei pergi, Xiao Yan melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan api mengalir ke kuali Dewa Api seperti guntur dan kilat, terus-menerus menyempurnakan sumber jiwa. Sumber api suci 7 warna, perpaduan kekuatan pola suci, memungkinkan Xiao Yan untuk sementara berkomunikasi dengan kekosongan kacau yang ada di kuali Dewa Api, dan untuk sementara dapat meminjam artefak tertinggi ini. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kuali Dewa Api hanya dapat dipanggil sebulan sekali tampaknya setelah masalah yang dihadapi selesai, Anda harus pergi ke kehampaan yang kacau itu dan mengambil kuali Dewa Api. Sudah berakhir. Setelah menyelesaikan adegan ini, Xiao Yan menghela nafas lega, dan segera melemparkan dirinya ke pelukan kedua wanita itu, mengabaikan asal-usul dewa jahat yang perlahan menyempurnakan kuali Dewa Api. Cinta tanah air, dan cinta keindahan lebih. Seluruh dunia langit berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa pola gelap yang agak redup, seperti belenggu, perlahan-lahan ditarik di sepanjang seluruh dunia hantu. Sepertinya, lorong di mana seluruh dunia hantu menghubungkan celah-celah di bidang ras jahat di luar dunia, serta lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya dari dunia hantu ke dunia 1000 besar, tampaknya diam-diam diselimuti dan diisolasi oleh kekuatan tertentu. Selain itu, di Laut Iblis di bawah, deru suara iblis terus muncul, dan nyala api perang yang tak berujung muncul di langit tinggi Laut Iblis dan domain Jiwali. Bahkan tanpa kepemimpinan dewa setengah jahat, Hei Jue Wang dan pembangkit tenaga listrik lainnya, pasukan klan jahat dari luar alam seperti banjir binatang buas, membunuh banyak pembangkit tenaga listrik di alam Lihun satu demi satu. Tidak ada alasan untuk kehilangan komandan dan menjadi panik. Aneh.
Atau, roh jahat bermata tujuh bukanlah komandan sebenarnya dari kelompok suku jahat asing ini. Penguasa, apakah itu orang lain? Tinggi di langit wilayah Jiwali, di lautan iblis yang tak ada habisnya, masih ada gelombang fluktuasi menakutkan dalam pikiran, dan suara perkelahian dan raungan yang marah terus memengaruhi hati sanubari semua orang hari ini. Tampaknya bencana ini belum berakhir. Yang Mulia Lei, tidak banyak pasukan koalisi yang tersisa dalam koalisi kita saat ini. Bahkan banyak pasukan koalisi yang dibawa oleh wilayah api tak berujung telah kehilangan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir wilayah Jiwali akan segera gagal. Di altar Li Hunyu, sekelompok pemimpin senior yang bertugas memimpin berbicara kepada Raja Guntur dengan ekspresi serius, dan kekhawatiran di mata mereka sangat rumit. Bagaimanapun caranya, kita harus melindungi tanah terakhir di sini. Dan, Hakim Ketua, bukankah kalian semua ingin mengambil api suci dari tubuh Xiao Yan? Itu bahkan masuk dalam daftar maskil. Sungguh konyol mengandalkan orang lain sekarang. Lord Lei mendengus dingin, dan mata abu-abunya perlahan menatap kepala para tetua. Dia bukan Duki Fei, dan dia tidak akan selemah dan akomodatif kepada orang lain seperti Duki Fei. Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya dari domain Jiwali. Untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat Guru Guntur, pembangkit tenaga listrik ini mungkin telah dibunuh olehnya sejak lama. Tetapi karena ini, para jenderal yang mengikuti guru petir di zaman kuno semuanya adalah manusia berdarah dan daging. Uhuk-uhuk, setelah diekspos secara terang-terangan oleh Lei Master, beberapa orang tidak berani mengeluarkan suara, dan hanya bisa menunggu perintahnya dengan tenang. Tapi apa yang dikatakan Lei Zhu benar, yang membuat orang-orang tua ini tersipu. Di lautan sihir yang lengket dan aneh itu, sepertinya ada semacam aura yang membuat Guru Guntur merasa familiar. Tapi fluktuasi semacam itu menghilang dalam sekejap, sangat lemah. Guru, Dewa Jahat bermata tujuh telah benar-benar jatuh. Duki Fei jatuh dari dunia langit, kembali ke altar, dan berkata dengan lembut. Jatuh. Ketika Tuan Lei mendengar ini, dia sedikit mengangguk, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi lebih banyak yang terkejut. Xiao Yan hanya mampu membunuh roh jahat bermata tujuh dengan kekuatan peringkat reinkarnasi tingkat 6 barusan hanya dengan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat 5. Pertempuran lompatan katak. Keterampilan seperti apa yang dibutuhkan untuk ini? Mustahil. Jika Dewa Jahat bermata tujuh telah jatuh, lalu mengapa tidak ada tanda-tanda kekalahan dari pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya di Laut Iblis? Bahkan serangan saat ini lebih intens dari sebelumnya. Informasi dari Master Domain ini, saya khawatir. Para pemimpin komando, beberapa orang tua, mendengar kata-kata itu, dipimpin oleh Hakim Kepala, dan langsung menyangkal kecerdasan Duki Fei. Dewa Jahat bermata tujuh benar-benar dilenyapkan oleh Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung. Mungkinkah hal semacam ini dibuat oleh pemilik domain ini? Duo Qi Fei mendengus dingin, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun kepada orang tua ini. Pada awalnya, banyak hal di Li Hunyu dikendalikan oleh dua orang ini, sehingga mereka membuat banyak kesalahan. Meskipun duo Qi Fei sudah membersihkan bagian dalam Li Hunyu, tetapi para pemimpin ini sangat penting bagi Li Hunyu. Bagaimanapun, mereka tidak berhasil membubarkan mereka, sehingga meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Untuk sementara, seluruh altar penuh dengan pendapat, tetapi tidak peduli apa situasinya, Raja Guntur tidak terlalu mengganggu Duki Fei. Duki Fei adalah muridnya dan reinkarnasinya, tetapi Lei Lord masih berharap dia bisa menangani banyak hal sendiri, sehingga dia bisa menjadi individu yang kuat di masa depan. Ada jenis tebakan lain. Dewa Jahat bermata tujuh bukanlah komandan terakhir dari pasukan klan jahat asing. Dengan situasi tegang di altar, Yun Qi, yang selalu diam bertugas menjaga tempat perlindungan, keluar. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan yang mati di seluruh altar, karena semua orang tahu apa maksud Yun Qi. Yaitu, di antara ras jahat di luar dunia, apakah ada seseorang yang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Dewa Jahat bermata tujuh? Ledakan. Yang Mulia Lei Lord, Domain Lord, semua tuanmu, hal besar itu buruk. Legiun berbasis air dan legiun berbasis guntur kami di bawah wilayah Jiwali dihancurkan sepenuhnya oleh pasukan Laut Iblis.
Sekarang mereka seperti banjir dan binatang pemakan manusia, meluncurkan serangan putus asa, pasukan koalisi kami sudah saya bisa, tidak tahan lagi. 10 menit terakhir, keuntungan yang akhirnya terbentuk akan runtuh dalam sekejap. Formasi kuno altar melonjak, dan Li Hunwei yang berlumuran darah meledak. Suara rendah ditransmisikan ke telinga banyak pejabat tinggi di altar, yang tampak sangat jelas dan khusyuk. Qi Fei, markas besar Li Hunyu akan diserahkan kepadamu, aku akan melihat lautan sihir. Setelah Master Lei selesai berbicara, dia bergerak dengan cepat dan tegas. Selalu ada ilusi bahwa pertempuran ini belum berakhir. Melihat Thunder Lord yang jauh, Yun Qi hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi sekarang, seluruh pikirannya jelas terfokus pada Xiao Yan, dan dia tidak peduli dengan perasaannya, sepertinya dia hanya untuk ilusi masa lalu dan sekarang. Apakah hal semacam itu tidak ada, atau ada misteri lain? Tuan Domain, bagaimana keadaan laut sekarang? Li Hunwei diam-diam berjongkok di altar, menunggu perintah. Apakah akan maju atau mundur sepenuhnya tergantung pada satu kalimat di sini. Jika benar Dewa Jahat telah jatuh seperti yang dikatakan Master Domain, maka pasukan di Lautan Iblis tidak perlu ditakuti. Serangan ganas seperti itu hanyalah serangan balik sebelum mereka mati, satukan kekuatan dari domain api tak berujung dan menyerang bersama. Laut Iblis pasti akan menangkap mereka semua dengan kecepatan tercepat. Setelah hakim kepala dan beberapa pemimpin berdiskusi dengan suara rendah, mereka benar-benar mengabaikan Du Qi Fei, penguasa domain, dan mengeluarkan perintah kepada Li Hunwei. Bersatu dengan pasukan sekutu wilayah api tak berujung, mundur, dan bebaskan medan perang kosong di luar formasi markas. Panggil bersama semua orang dengan kekuatan di atas tingkat reinkarnasi untuk menjaga surga terakhir, dan serahkan sisanya kepada kami. Duo Qi Fei berbicara sedikit, jelas itu hanya setelah menimbangnya. Tempa Qi Fei, apa yang Anda takutkan? Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar kemenangan dan menunda para pejuang. Siapa yang mampu memikul tanggung jawab ini? Hakim ketua langsung marah, dan mereka menunjuk langsung ke duo Qi Fei dan mengutuk lagi pula, mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Banyak kekuatan di pengadilan dan pengadilan adalah kroni mereka. Qi Fei, pemilik domain, hanyalah nama palsu. Gurunya benar, sebagai seorang komandan, kamu tidak akan pernah bisa menjadi lemah dan membiarkan orang lain dibantai. Tetaplah di sini dengan pikiran tenang. Jika kamu tidak setuju, maka, mati. Suara samar, dikombinasikan dengan 1000 mesin hantu dan payung dewa, membentuk keagungan raksasa, menekan mereka. Sampai saat ini, keringat dingin bercucuran di hati mereka. Di masa lalu, mereka mampu menahan dominasi duo Qi Fei karena menjadi tetua dari Li Sol Realm dan mengendalikan sumber rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, langit Li Sol Alam benar-benar berubah. Satu demi satu, tertib dicurahkan dari mulut Du Qi Fei. Aneh, kenapa aku belum melihat 10 raja hantu di pusat dunia hantu, dan pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang berada di bawah kendali ras jahat asing. Yuan Yan mengangkat wajahnya yang gemuk dan lembut, dan terus mempertahankan operasi formasi, tetapi beberapa pertanda buruk muncul di hatinya. Kuharap aku terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia menatap lautan sihir, dan sinar guntur abu-abu meledak ke dalamnya, gadis kecil Yuan Yan menggelengkan kepalanya, mendesak pola formasi, dan terus-menerus menahan erosi energi iblis itu.